sekarang kita kedatangan tamu nih, salah satu tokoh partai Indonesia, Bang Saiful ya Bang? Iya, Ketua Bang DPW Saiful. Partai Bulan Bintang DKI Jakarta. Halo, sore semuanya. Sore Bang, Sehat, selamat datang Bang di tempat kami Bang. Ya, Agak berantakan pemaklum anak kos Anak Bang. kos Bang. namanya. Gimana Bang, sehat Bang? alhamdulillah sehat. Ini Bang. teman-teman sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, kemarin pemilu udah lewat nih Bang. Ya. Agak seru juga nih, Ya. tapi alhamdulillah yang diusung PBB Ya, menjadi pemenang Bang. ya. Sekarang PBB udah menatap Pilkada DKI Bang, udah Ya. mulai hangat nih Bang. Ya. Secara bursa, secara kandidat Bang. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyain Bang. Di Pilkada ini ada nggak sih PBB itu ngasih jagoan lah atau usungan dari partainya sendiri? Ya, pertama-tama mungkin kita ucapin selamat dan sukses ya untuk Presiden dan juga Wakil Presiden kita, Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Yang kemarin tanggal 20 Maret sudah diumumkan oleh KPU resmi sebagai pemenang Presiden dan juga Wakil Presiden 2024-2029. Nah, ke depan kita masih ada satu perhelatan juga nih untuk DKI, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan partai PBB bisa menjadi koalisi permanen nih dengan koalisi Indonesia Maju kemarin pada saat pemilihan presiden kemarin ya. Karena ada sekitar 8 partai pengusung pada saat Pilpres kemarin. Ya, saat ini PBB menunggu arahan dari Ketua Umum kita, Pak Yusril, terhadap sosok atau tokoh yang nantinya kita akan usung. Oh, iya. Seperti itu. Tapi kalau dari nama-nama yang sudah disebut gimana Bang? Kayak ada Anies lah, Ahok tuh yang menjual banget di DKI lah. Terus Ya. ada juga Syahroni, ada Ahmed Zaki. Ahmad Zaki juga ada. Itu gimana Bang? Iya, sebenarnya memang PBB juga tidak kalah memiliki tokoh-tokoh juga ya untuk di DKI, seperti itu. Ya, ada mungkin Wakil Ketua Umum kita, ada Yuri Kemal Fadullah, ya dia juga cukup mumpuni, anak muda, ya kan. Ya kalau misalnya memang nanti dari Ketua Umum kita juga mungkin mengarahkan beliau untuk maju, kenapa tidak kita bangun komunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi memang PBB juga siap untuk mengusung calon-calon lain seperti yang tadi sudah disebutkan. Mungkin ada Bang Zaki, beliau cukup mumpuni juga karena sebagai ketua tim TKD DKI Jakarta kemarin mampu membawa Prabowo Gibran itu memasuki puncak ya, yaitu peringkat pertama dari urutan ketiga. Seperti itu. Terus mungkin di partai koalisi kita juga ada mungkin Pak Ariza selaku ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, beliau juga sudah punya pengalaman yang cukup panjang juga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan mungkin banyak tokoh-tokoh lain, tapi kan saat ini masih cair nih, kita masih belum tahu nih siapa yang nanti diajukan oleh masing-masing partai politik, seperti itu. Kalau cara penjaringan atau filter ini gimana sih calon-calon kader di PBB itu gimana? Internalnya Bang, di internal. Iya, di internal. Iya, kalau untuk di PBB sendiri kita memang ada yang namanya badan kaderisasi, badan kaderisasi partai yang memang setiap perekrutan itu selalu ada fit and proper test, apalagi untuk posisi-posisi yang penting seperti mungkin kepala daerah maupun mungkin kita kan tidak hanya di DKI saja, Betul. tapi hampir di seluruh Indonesia saat ini kader-kader kita juga sedang kita usung nih sebagai kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Salah satunya mungkin di Sultra itu ada kader terbaik PBB yang saat ini sudah menjabat 2 periode sebagai Bupati Konawe, dan insya Allah tahun ini kita coba akan usung juga sebagai gubernur. Seperti itu. Tapi gubernurnya di mana belum tahu ya? Gubernurnya Sulawesi. Udah pasti Sulawesi. Naik tingkat. Iya, Oh, iya. di wilayah Sulawesi seperti itu. Ya. Bang, ini kan sebenarnya ada wacana untuk mempermanenkan koalisi Indonesia Indonesia Maju. Emang sudah ada arah bicara ke situ antar partai atau gimana Bang? Iya, kemarin sempat kita bincang-bincang dikit aja dengan beberapa ketua partai. Ada mungkin Bang Zaki dari Golkar, dari Gerindra Bang Ariza, terus ada dari PSI juga, SIS, ataupun dari Demokrat kemarin. Ya, bincang-bincang santai kalau misalnya ke depannya kita ingin coba
bagaimana kita jadikan koalisi permanen untuk pilkada. Jadi menang untuk pilpresnya, menang juga untuk pilkada DKI Jakarta. Tapi kembali lagi keputusan kan ada di Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing partai politik. Itu harapan kita. Jadi agar soliditas ini tetap terbangun di DKI Jakarta. Seperti itu. Artinya di tingkat DPD, di tingkat DPW itu udah nyaman, udah ada chemistry untuk koalisi ya Bang ya? Iya, benar. Oke, Bang, ini kan ke depan Jakarta sudah bukan jadi ibu kota, Bang. Iya. Sekarang lagi dibahas Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, di situ kemarin kalau tidak salah itu ada daerah aglomerasi. Aglomerasi itu Cianjur juga masuk Bang, situ, Bang. Cianjur juga masuk. Jabodetabek Jur, benar sekali. Kalau pandangan Abang itu gimana, Bang? Untuk daerah aglomerasi itu? Iya, memang kalaupun kedepannya bahwa DKI Jakarta ya, daerah khusus ibu kota Jakarta merubah atau berubah posisi jadi daerah khusus Jakarta karena memang ibu kota sudah dipindahkan di IKN. Saya rasa sih cukup bagus ya, artinya banyak daerah-daerah penunjang ya, selain Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur juga masuk sebagai daerah khusus Jakarta, sehingga mungkin perkembangan untuk wilayah Jakarta sendiri itu semakin jauh lebih pesat nantinya. Jadi mungkin kota kedua setelah IKN, seperti itu. Jadi mungkin juga untuk memudahkan koordinasi, misalkan kayak banjir itu kan dari hulu segala macam itu yang mungkin memudahkan itu kali ya Bang? Iya, itu dia. Daerah penyangga itu sangat penting karena baik penanganan banjir, penanganan macet di DKI Jakarta itu tidak terlepas dari wilayah-wilayah penyangga. Jadi kalau berbicara masalah Jakarta saat ini banjir atau macet, itu bukan disebabkan oleh penduduk Jakarta itu sendiri, tapi wilayah-wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan sekitarnya. Nah, makanya dengan koordinasi wilayah-wilayah penyangga ke depannya, harapannya pemimpin DKI nanti itu bisa mengentaskan masalah banjir dan juga mengentaskan masalah macet yang ada di Jakarta. Seperti itu. Oke, Bang, kemarin juga saya baca itu dalam RUU DKJ itu kan ada namanya Dewan Aglomerasi. Ya. Nah, Dewan Aglomerasi itu kalau tidak salah nantinya akan ditunjuk oleh Presiden. Iya. Nah, nanti ada kekhawatiran tumpang tindih kewenangan nggak dengan misalkan Gubernur DKI gitu untuk penanganannya antara Dewan Aglomerasi dengan Gubernur DKI nanti penanganan atau kewenangan tumpang tindihnya. Iya, saya rasa pemerintah pusat sudah memikirkan hal itu ya. Artinya masalah kebijakan-kebijakan, masalah tupoksi dari Dewan Aglomerasi tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta sendiri sepertinya sudah dibahas dengan matang. Artinya ini untuk menunjang bagaimana koordinasi di wilayah-wilayah sekitar DKI dan juga DKI itu sendiri. Jadi saya sangat yakin bahwa apa yang nantinya akan diterapkan, ini kan masih wacana nih, masih wacana yang nantinya akan diterapkan ke depannya. Ini tidak mungkin tumpang tindih masalah kewenangan, karena pembahasan ini sudah cukup lama dibahas dan juga saat ini juga kemungkinan akan direalisasikan ketika DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota ini tidak lagi menjadi daerah khusus seperti itu. Harapannya ini bisa bersinergi lah antara Dewan Aglomerasi dan juga Gubernur DKI Jakarta nantinya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada tumpang tindih itu ya Bang ya. Tidak, insya Allah tidak sih, insya Allah tidak. Soalnya kan nanti ada tumpang tindih, ada faktor kemauan sendiri, ego sendiri gitu-gitu. Egosentris ya. Benar. Sudah dibahas sih, harusnya sudah dipikirkan dengan matang oleh pemangku kebijakan di tingkat pusat. Yang nantinya akan mempermudah akses seluruhnya untuk warga DKI juga atau warga Jakarta. Gitu. Oke Bang, saya mau kembali lagi ke Pilpres nih Bang. Oh iya, siap. PBB kan kemarin menjadi partai pengusung untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Udah menang. Iya. Kita partai pertama yang melakukan deklarasi mengusung Prabowo Gibran di Serpong. Iya, BSD kalau nggak salah Bang. Iya Bang. Rencananya ya katanya sih gitu kalau pengusung kemungkinan ada jatah.
Benar nggak Bang? Atau Ya. gimana Bang? Ya ini kembali lagi kita serahkan semuanya kepada presiden terpilih ya. Artinya karena memang kan ini menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk menunjuk para pembantunya di pemerintah nanti di periode pertama beliau memimpin 2024 dan sampai dengan 2029. Tapi kalau berbicara masalah harapan bahwa PBB ini punya kader-kader yang sangat mumpuni untuk dapat membantu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk mengatur Indonesia ini yang memang cukup kompleks ya. Jadi ketua umum kita Prof Yusril ini sudah cukup punya pengalaman dan juga jam terbang di pemerintahan. Ya. Dari eranya Presiden kedua Pak Soeharto sampai dengan kemarin zamannya Ibu Mega seperti itu. Jadi itu salah satu tokoh kita PBB juga. Ada juga yang lain yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bang Ferry, ya Afrian Sahnur, ya saat ini juga dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Lalu ada tokoh kita juga yaitu Sukmo Harsono yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Panama, Costa Rica, Honduras dan juga Nicaragua. Ya, dan juga banyak beberapa tokoh-tokoh lain yang mungkin Pak Prabowo berkenan untuk dapat membantu di kabinet beliau. Ada Yuri Kemal Fadullah, itu salah satu tokoh muda kita ya, juga, tokoh muda juga, ahli hukum tata negara juga. Jadi harapan saya sebenarnya atau harapan kita bahwa tokoh-tokoh dari Partai Bulan Bintang ini bisa membantu Pak Prabowo di pemerintahan nanti, seperti itu. Kalau saya bayangin Pak Yusril ada di susunan kabinet atau setingkatnya, yang mungkin yang pas itu Jaksa Agung bisa jadi gimana Bang? Pak Yusril? Iya, untuk Nyetel nggak Bang? Iya, kalau untuk Jaksa Agung sendiri memang kan ada beberapa syarat ya. Artinya harus 15 tahun bergerak dalam praktisi hukum. Beliau sudah hampir 20 tahun lebih. Artinya sudah mumpuni lah untuk hal itu. Terus dari sisi yang lain pun saya rasa cukup pas juga kalau beliau mungkin dipercaya oleh Pak Prabowo menempati posisi sebagai Jaksa Agung. Seperti itu. Atau mungkin di Menteri Koordinator ya beliau cukup mumpuni sebagai profesor ya untuk mengemban amanah tersebut. Tapi kembali lagi memang kita serahkan kepada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran untuk menyusun kabinet Indonesia Maju ke depannya. Tapi boleh juga yuk Menko untuk mengadakan Pak Hadi. Menko Polhukam. Pak, ya beliau cukup punya kapasitas untuk hal itu sebagai praktisi hukum yang sudah cukup lama ya ada di pemerintahan dan saat ini juga sebagai profesor untuk tata negara ya untuk mengelola negara ini untuk bagaimana menyusun undang-undang agar pemilu ini tidak terlalu boros gitu loh. Saya rasa harus diperhitungkan gitu ya. Oke, masuk Bang. Sip. Bang, saya dengar PBB juga nanti mau mengadakan muktamar ya Bang? Ya. Kalau tidak salah di tahun ini ya Bang ya? Iya. Muktamar itu untuk memilih ketua umum baru. Iya, benar sekali. Jadi, Aspirasi dari Jakarta, DPW Jakarta, itu gimana Bang? ya, sesuai dengan Muktamar Belitung di 2019 yang lalu, memang harusnya memang di 2024 ini kita mengadakan Muktamar. Muktamar ini ajang nasional untuk memilih ya pemimpin partai politik tingkat nasional atau ketua umum. Ya kalau sesuai dengan Muktamar memang harusnya di bulan Juli atau Agustus. Tapi kemarin kita sempat mengadakan Rakornas di 2023 awal bahwa kita memang karena kedepannya kita akan mengadakan pilkada serentak seluruh Indonesia, memang ada wacana untuk memundurkan muktamar atau menunda muktamar 1 tahun ke depan, yaitu 2025, dan itu sudah diputuskan lewat Majelis Dewan Partai bahwa muktamar itu di 2025. Tetapi jika memang ada arahan dari ketua umum dan juga di selenggarakan MDP lagi untuk dirubah di tahun ini,
kemungkinan tahun ini kita akan melaksanakan muktamar juga. Kalau dari DKI sendiri, waduh, di sini banyak tokoh yang memang kalau untuk menggantikan Prof. Yusril memang belum ada sayang sekali beliau. Tapi DKI menginginkan sosok muda yang memimpin, yang memimpin Partai Bulan Bintang ke depannya. Seperti itu. Jadi ada yang tadi saya sampaikan, ada Yure Kemal Fadullah. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang insya Allah kalaupun beliau maju sebagai ketua umum atau calon ketua umum, ya insya Allah DKI pasti akan support atau akan dukung. Seperti ada juga wakil ketua umum, Sekjen Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang saat ini wakil menteri Ketenagakerjaan. Beliau juga cukup mumpuni untuk pegang komando di ketua umum, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Tapi memang masih awam nih kita nih, masih mengira-ngira kapan untuk muktamar, apakah tahun ini atau tahun depan. Tapi DKI siap untuk mendukung tokoh-tokoh muda di muktamar nanti. Seperti itu. Kayaknya seru juga nih Bang, kalau ketua umumnya muda-muda. Ya. Ya harus diberikan ruang untuk anak-anak muda atau tokoh-tokoh muda. Karena kita ngelihat dengan majunya atau saat ini wakil presiden dari anak muda, Mas Gibran, ini membuka peluang untuk generasi muda ini untuk tidak takut terjun ke dunia politik. Lebih muncul lagi. Ya, bahkan lagi memimpin partai politik maupun memimpin negara. Seperti itu. Siap. Gitu. Ya. Satu lagi nih Bang, terakhir Bang. Ya. Kalau nggak salah Pak Mas Yuri itu putranya Pak Yusril. Iya, benar sekali. Mas Yuri Kemal Fadullah adalah putra pertama dari ketua umum kita, Prof. Yusril Iza Mahendra. Seperti itu. Jadi secara titisan biarpun muda tapi nggak kalah-kalah jago lah. Iya. Punya isi, punya bobot, punya kapasitas. Seperti itu. Betul Bang. Jadi begitu rangkumannya ya. Demikian Terbiters obrolan kami dengan Bang Saiful. Sampai jumpa lagi. Ya.